Nah, ada. Oh, nggak di sana aja mereka tuh suka punya tuh earphone. Oh. Jadi nomor 1 itu kita melihat pernyataan ya, menghitung pernyataan. Di situ dikatakan ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, kemudian titik P, Q, dan R terletak P-nya itu di tengah-tengah AB, betul ya? Terus Q-nya di tengah CD, dan R-nya di tengah GH. Begitu, Mbak? Gitu ya? Nah, terus katanya, periksa apakah, apa sih, Bu Rina nggak bisa baca, soalnya kalau Bu Rina buka soalnya, videonya mati. Tolong ada yang bisa bantu nggak bacakan pernyataan? Ini nomor 1 soalnya. Itu dikatakan ada kubus. Pada kubus itu ada titik P, Q, R, di mana P tengah-tengah AB, Q tengah-tengah DC, dan R tengah-tengah G. Lalu ada pernyataan pertama, PH dan QE tidak berpotongan. PH itu adalah yang ini, dan QE ini. Dikatakan tidak berpotongan. Kita lihat PH dan tidak berpotongan. Berarti kita lihat apakah dia benar berpotongan atau tidak. P dengan E itu sebidang di depan. Berarti ini boleh kita hubungkan. Tuh. Sementara Q dan H juga sebidang di belakang. Berarti ini juga boleh dihubungkan.
Nah, P dengan Q sebidang di bawah. Boleh dihubungkan, itu putus ya. Terus EH juga sebidang di kanan. Maka kita lihat bahwa garis PH dan EQ itu dalam satu bidang. Kelihatan ini berpotongan. Gitu. Oh, bentar ya. Oke, gitu ya. Nah, berpotongan berarti kalau dikatakan tidak berpotongan, benar salah? Berpotongan apa tidak berpotongan sih pernyataannya? Berpotongan, Bu. Oh, berpotongan berarti ini. Kalau berpotongan dia benar. Ya. Lalu RC mana ini? RC dan PC tidak tegak lurus. Untuk mengetahui dia tegak lurus atau tidak, ya berarti kita terpaksa periksa ya. Periksa sudutnya boleh, atau apakah dia membentuk Pitagoras, boleh gitu ya. Mau periksa pakai mana? Kalau mau periksa sudut ya berarti pakai aturan kosinus, tapi kalau mau pakai Pitagoras ya kita masing-masing kita ukur. Ya, misalnya kita buat ya segitiga RCP kalau dia tidak tegak lurus, apakah si RCP itu membentuk segitiga siku-siku di C atau tidak gitu maksudnya ya. Kita lihat PC-nya berapa. PC itu bisa kita hitung misal ya, misalnya rusuknya 4. Berarti kan 16 tambah 4 20. Berarti PC-nya 2 akar 5. RC ini juga 4, ini 2. Sama nih, 2 akar 5. Kemungkinan segitiga sama kaki. Kita lihat. Kalau kayak gini logikanya siku-siku atau tidak? Bisa aja. Kalau misalnya dia segitiga siku-siku sama kaki. RP. RP itu bisa kita tarik ke atas. Naik ke atas itu 4. Ke sini 4. Nah, itu ini 4, ini 4. Berapa tuh? 4 akar 2 ya. Ini 4 akar 2. Nah, menurut kamu apakah segitiga yang seperti ini tegak lurus atau siku-siku? Kalau siku-siku kan berarti pasti ada siku-sikunya di mana? Ini di sisi yang terpanjang nih. Tuh, ini sisi terpanjang 4 akar 2. Nah, berarti kan bisa kita katakan tuh dia siku-siku, tapi karena dia ini 20 tambah 20 tidaknya 32, berarti dia tidak siku-siku di sini. Gitu. Berarti tidak tegak lurus, ini benar. Oke. Terus ER dan PC tidak sejajar. ER ini di atas dengan PC. Salah ya. ER ini di atas dengan di bawah. Itu sejajar. Karena PC itu sejajar dengan tengah-tengah ini. Sementara yang GO itu sejajar dengan ER. Ya berarti PC dengan ER sejajar. Ini salah. Apakah PCR segitiga sama sisi? Ini kita udah hitung. Tidak, dia sama kaki. Ini juga salah. Berarti yang benar adalah 1 dan 2. Pernyataan 1 dan pernyataan 2. Oke, saya ambil dulu. Gimana? Ini enggak? Ada yang mau ditanyakan enggak? Silakan. Lanjut. Bisa lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut, oke. Nah, saya udah pakai earphone. Yang kedua. Yang kedua juga masih tentang dimensi 3. A, B, C, D, E, F, G, H. Apa katanya? P tengah-tengah apa sih itu? EH ya. Ini. Terus
Q tengah-tengah BF, PQ, R tengah-tengah CQ. Itu bukan. Lalu dia minta jarak titik P ke garis RQ. Betul nggak? Halo. Pertanyaannya jarak titik P ke garis QR. Begitukah? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Berarti bagaimana sih cara mencari jarak titik ke garis? Cara mencari jarak titik ke garis adalah hubungkan dulu. Hubungkan titik dengan garisnya. Lalu periksa apakah segitiga tersebut membentuk segitiga sama sisi, sama kaki, siku-siku, atau sembarang. Nah, ada 4 macam, bisa kita keempat-empatnya cara menghitungnya tentu berbeda. Ya, jadi kita buat dulu jarak antara si P dengan ini P dengan QR, gitu ya, QR. Kita periksa dulu segitiga apa dia. Nah, untuk memeriksanya QR itu adalah rusuk. Berapa rusuknya? Dikasih tahunya berapa rusuk? 6, Bu. Hah? 6. 6. 6 cm. 6 cm. Berarti ini 6 ya? 6. Oke. Nah, QR-nya sudah 6, PR. Bagaimana menghitung PR? PR kita bisa hitung dengan menggunakan ini. Ini kalau ini 6, berarti ini 3. Ini 6, ini 3. Maka kita bisa menghitung langsung itu PR itu adalah akar dari PH kuadrat tambah HG kuadrat tambah GR kuadrat. Karena dia masing-masing siku-siku ya. Berarti ini 9 tambah 36 tambah 9. 54 ya. 9 kali 6, 3 akar 6. Ini 3 akar 6. Ya, 3 akar 6. Nah, PQ juga sama. Menghitung PQ gimana? Kamu boleh menghitung ini kuadrat, ini, sini, ini ke sini. Karena ini siku-siku, ini juga siku-siku. Ya, berarti apa PQ? PQ adalah akar dari PE kuadrat tambah EC kuadrat tambah CQ kuadrat. Berapa tuh? Sama nih 9 tambah 36 tambah 9. 3 akar 6. Nah, jadi kalau ternyata jarak titik ke garis QR itu, jarak titik P ke garis QR itu, karena dia membentuk segitiganya sama sisi, maka jatuhnya si P ke QR itu jatuhnya di tengah-tengah nih, segitiganya sama sisi ya, jatuhnya di tengah-tengah. Enggak kayak sama sisi. P R. Ini jatuhnya di tengah-tengah karena dia segitiganya sama sisi. Maka untuk menghitung jarak titik P ke garis QR cukup pakai Pitagoras. Untuk menghitung PO garis tinggi maksudnya. PO bisa kita hitung dari akar dari PR kuadrat dikurang OR kuadrat. Berapa tuh? 54 ya. Dikurang pangkalnya 3, 9. 45. 3 akar 5. Jadi jarak P ke garis QR adalah 3 akar 5. Sampai situ ya. Udah ya? Bisa? Jawab dong. Bisa, Bu. Oke, lanjut. Nomor 3. Nomor 3 pada kubus dikasih tahu apa tuh? Tolong dibacain deh. Apa sih, saya nggak ngerti itu. Saya kalau itu harus buka soalnya lagi. Ini kameranya mati ya. Kalau harus baca soalnya. Oke, nomor 3 itu adalah ABCD, EFGH, panjang rusuknya 3, jarak C ke BDG. Oke, jarak titik ke bidang. Baik, jarak titik ke bidang. Bagaimana sih tahunya jarak titik ke bidang? Sama kayak jarak titik ke garis, sebenarnya kita proyeksikan. Proyeksinya itu berarti jatuhnya tegak lurus dengan bidang tersebut, gitu ya. Jadi ada kubus,
Ini saya hapus aja. Tapi sekarang rusuknya ganti ya. 3. BDG, bidangnya adalah bidang BDG. Itu jarak titik C ke bidang BDG. Oke. Kalau kamu mau pakai dengan vektor, boleh. Tapi ngerti dulu sebenarnya konsep dari dimensi 3 itu sendiri sebenarnya gimana. Kalau mau pakai dimensi vektor itu memang jauh lebih cepat dan lebih akurat gitu yang hitung. Tapi kalau misalnya ini kamu jadi nggak ngerti kenapa kok yang mana sih yang dimaksud dengan jarak titik ke bidang itu. Jarak titik ke bidang adalah jarak titik tersebut ke proyeksinya pada bidang. Nah sekarang kita perhatikan jatuhnya titik si C itu ke bidang BDG di mana? Kita lihat BDG itu ternyata segitiganya segitiga sama sisi. Nah kalau segitiga sama sisi dia punya pusat bidang. Kenapa? Karena di situ ada titik berat. Apa sih titik berat? Titik berat itu adalah perpotongan 3 buah garis tinggi. Jadi ini BDG segitiga sama sisi. Dari G ke tengah-tengah BD itu garis tinggi. Dari B ke DG itu garis tinggi. Dari D ke BG itu garis tinggi. Sama semua ukurannya karena dia sama sisi. Maka kita katakan ketiga perpotongan antara 3 buah garis tinggi tersebut adalah Z. Maka si C kalau diproyeksikan ke bidang yang sama sisi begini, itu jatuhnya pasti di titik beratnya gitu. Ke sini. Maka CZ itu adalah jarak titik C ke bidang BDG. Jarak C ke BDG itu adalah CZ. Ya, proyeksinya. Nah, ini tegak lurus nih. Nah, untuk menghitung CZ, kita bisa terusin. Z itu kan terletak di salah satu garis tinggi. Yang mana aja boleh. Kalau kamu mau mengatakan G boleh, tapi kalau kamu mau mengatakan dari D ke sini boleh, kamu mau mengatakan dari D ke garis B juga sama aja. Gitu. Ini saya ambil GD, kenapa? Supaya terlihat aja sebenarnya. Nah, Z ini terletak di garis GO. Maka kita bisa menghitung C ke Z itu dengan menggunakan segitiga CGO. Gitu ya. Pakai segitiga CGO. Si Z-nya ada di sini. Tapi bukan tengah-tengah ya, jatuhnya bukan di tengah-tengah, ini titik berat. Titik berat itu dari G ke titik berat itu 2/3-nya si GO, 2/3 garis tinggi. Tapi kita nggak usah abaikan aja itu, karena kita masih punya cara lain untuk menghitung si CZ itu. Kayak tadi, jarak titik ke garis, sama juga jarak titik ke garis tuh, logikanya CZ. Nah, berapa jarak CZ? Karena kita tahu ini adalah siku-siku di C, betul ya, siku-siku di C ini. Nah, kita bisa pakai perbandingan luas. Perbandingan luas itu apa? Kalau kita lihatnya segitiganya begini, kita bisa katakan luasnya itu adalah OC kali CG bagi 2. Tapi kalau kita lihat alasnya OG, maka OG kali CZ bagi 2. Karena semuanya sama-sama bagi 2, bagi 2-nya bisa kita hilangkan. Nah, jadi kita bisa buat pakai perbandingan, namanya perbandingan luas mencarinya. OC kali CG itu sama dengan OG kali CZ. Nah, si CZ-nya bisa dicari. Gitu. OC-nya kita udah tahu /nih. OC itu setengah diagonal bidang. Tadi berapa rusuknya? 3. 3 ya. Nah, 3. Berarti OC kan 3/2 akar 2. Diagonal bidang kan 3 akar 2 ya, rusuk akar 2. Separohnya dibagi 2. CG itu rusuk 3. OG itu kan segitiga Pitagoras nih. Karena OC-nya tadi 3/2 akar 2 ini 3, maka si OG bisa kita hitung dong. OG kita bisa hitung dengan 18/4 ditambah 9 ya. Berapa nih? 9/2 ya. 9/2, 27. 27/4 gitu kan. Ini kan 9/2 nih. 18, 27. 27/2 ya.
3 akar 3 per 2. Gitu ya. Ini 3 akar 3 per 2. Itu si OG. Nah, CZ-nya yang kita mau cari. Berapa jadinya? Ya udah, kita CZ bisa dicari. Ini 3 per 2, hilangkan. Gitu. Nah, itu CZ berarti kita bisa hitung 3 akar 2 per akar 3. Berarti dia jawabannya akar 6. CZ-nya. Ada nggak akar 6 jawabannya? Halo? OG? OG-nya itu salah? OG. Ini berapa? OC benar, 3. Rusuknya 3 kan? Oke. Berarti OC 3 per 2 akar 2. CG 3. Salah di mana ya? Ini 18 per 4. 18 per 4, 9 per 2 bukan? Benar kan? Tambah ini CG 9. 18 tambah 9, 27. 27 per 2. Salahnya di mana? Oh iya. Astagfirullahaladzim. Benar-benar. 3 akar 3 per akar 2. Berarti 3 per 2 akar 6. Itu ya. 3 per 2 akar 6. Jadi yang masalah si OG. 3 per 2 akar 6. Oke. Berarti kita hitungnya 3 akar 2 per akar 6. Berarti 3 akar 3. Akar 3. Jawabannya. Salah nggak sih? Ini 3 per 2 coret. Ini 3 akar 2. Dibagi akar 6. Betul nggak? Udah sampai situ. Akar 3 jawabannya. Oke. Jadi jawabannya nomor 2 akar 3. Oke, kita lanjutin lagi yang nomor berapa sekarang? Ini nomor 3. Oh, nomor 3. Tadi nomor 2 udah. Oh, nomor 2 jarak titik ke garis lagi ya. Nomor 4. Baik, nomor 4 juga masih kubus. Saya gambar di sini. Apa katanya? Nomor 4 itu. Rusuknya 2. Rusuknya 2. Terus apa katanya? Tolong dong dibacain. Kalau gitu saya baca sendiri. Nggak ada yang mau bantuin. Sian gitu ini. Diketahui ABCD EFGH. Panjang rusuknya 2. Jika apa tuh? Kok nggak ketulisannya? Mana ya? Oh, hilang. Apa sih jika P kali ya? Jika P tengah-tengah AB, Q tengah-tengah CG. P tengah-tengah AB, Q tengah-tengah CG. Terus dan R pada PD. R pada PD. Itu sehingga QR tegak lurus PD. QR tegak lurus PD. Itu maka panjang QR. Panjang QR. Itu kesannya seolah-olah jarak antara 2 titik ya. Padahal sih jarak titik ke garis itu. Oke. Lagi kita lihat lagi. Tuh, saya udah gambar yang nomor 4. Ini jarak QR atau panjang QR. Panjang QR bisa kita hitung menggunakan segitiga PQD. Ya, PQD. Kita keluarin. PD.
Ini tegak lurus katanya. Kita nggak tahu nih segitiganya apa ya. R. Nah, PD-nya, PD ini 2 ya. Ini 2. Sorry, ini 1 berarti. Ini 1, ini 2. 4 tambah 1, akar 5. Nggak kecepatan ya untuk menghitung PD akar 5. Deki ini 2 sama ini 1. Berarti sama, akar 5. Sedangkan Peki itu adalah ini. Ini 1, 2, 1. Peki adalah PB kuadrat tambah BC kuadrat tambah QC kuadrat. 1 tambah 4 tambah 1, akar 6. Akar 6. Oh, berarti segitiganya nggak sama kaki, tapi dia agak condong ke sini. Ya, ini lebih pendek. Dia begini. Ini P, I, D. Tegak lurusnya di sini. Tuh, nah ini berapa R? Ini akar 6, ini akar 5, ini akar 5. Sama panjang. Nah, karena dia segitiga sama kakinya di sini, berarti kan kita bisa lihat bahwa, jadi kita buat ininya PQ, di sini PQ, akar 6, ini apa tadi yang sama kaki? PD. Ya, PD-nya akar 5, PQ-nya balik saya. Enggak. PQ akar 6, DQ akar 5. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat kan segitiganya sebenarnya dia juga. Yang ini dengan puncak si D, yang ini dengan puncak si R. Gitu ya. Berarti kayak tadi itu bisa pakai perbandingan luas. Kalau lihatnya kayak gini, berarti luasnya itu adalah alas kali tinggi. Bagi 2. Sedangkan kalau kayak gini, luasnya adalah PD kali QR. Nah, QR ini yang ditanya. Gitu kan? Si PQ berapa? Akar 6. DR-nya berapa? Kita hitung. Ini kan setengah akar 6 nih. Pakai Pitagoras. Berarti di sini DR-nya kita bisa hitung akar dari 5 dikurang 6 per 4. Berapa? 20 ya? 20 dikurang 6, 14 per 4. Setengah akar 14. DR-nya itu setengah akar 14. Nah, kalau di sini lihatnya berapa PD? PD itu adalah akar 6. Mana sih PD? Hah? PD akar 5, sorry akar 5. Nah, QR-nya ditanya. Berarti kita bisa hitung QR-nya. Itu adalah setengah akar berapa sih ini? 84 ya? Per akar 5. Akar 84 itu adalah 2 kayaknya. Akar 21. Per akar 5. Nah, gitu. Jadi akar 21 per akar 5 atau 1/5 akar 105. Mana jawabannya? 1/5 akar dari 105. Atau akar 21 per akar 5. Apa tuh jawabannya? Ada nggak? Ada nggak jawabannya? Yang mana jawabannya? Jawab dong. Akar 21 per akar 5. Oke. Itu yang nomor 4. Baik. Kita lanjutin yang nomor 5. Nomor 5 sudah peluang ya. Peluangnya, kamu kan udah belajar kaidah pencacahan. Udah belajar banyak cara sebenarnya. Kalau peluang itu ya tinggal dibagi ruang sampel. Ruang sampel itu banyaklah ya ruang sampel yang umumnya sih udah kamu tahu. Misalnya 2 dadu, 3 dadu, atau uang logam, 3 uang logam, 4 uang logam. Itu ruang sampelnya bisa dicari masing-masing. Nah, sekarang kita lihat bahwa soalnya kita baca dulu nomor 5. Sepasang pengantin baru saja melangsungkan pernikahannya. Mereka berencana mempunyai 4 anak. Si suami menginginkan dari keempat anaknya itu nanti
2 anak berjenis kelamin perempuan, berarti 2 perempuan 2 laki, itu keinginan suaminya. Sedangkan si istri menginginkan keempat anaknya terdiri dari 3 anak berjenis kelamin sama dan 1 lainnya berbeda. Jadi dia kalau istri berbeda, dia kepengennya 3 laki 1 perempuan atau 3 perempuan 1 laki gitu. Nah, pernyataan yang paling tepat berdasarkan masalah tersebut bahwa peluang terjadinya keinginan suami adalah, jadi dia membandingkan berapa besar peluang keinginan suami atau harapan suami dan berapa besar peluang dari keinginan si istri. Lalu kita bandingkan pernyataan itu apakah sama besar, apakah lebih besar atau lebih kecil, lebih rasional dan sebagainya. Kita lihat dulu kita cara menghitungnya. Oke. Ya. Ini liburan panjang, nggak ada yang pergi berlibur ya, di rumah saja. Saya kepengen berlibur, disuruh Jadi ini ada 2 keinginan ya, keinginan suami, keinginan istri. Keinginan suami dia maunya sepasang-sepasang gitu. Oke. Sedangkan keinginan istri dia 3 berjenis sama atau lakinya 3, perempuannya 1. Nah, kita hitung. Karena kita tahu bahwa besarnya peluang anak laki-laki dan anak perempuan itu sama besar, yaitu setengah, maka kita bisa katakan bahwa ini sama juga kan, perempuan laki-laki ini kan kondisinya bisa ganti-ganti gitu ya, bisa perempuan laki, atau laki perempuan, laki begitu, modelnya beda. Seperti itu. Sama juga kita seperti menyusun 4 objek yang berbeda. Bagaimana menyusun 4 objek yang berbeda? Ya berarti 4 faktorial. Tapi ada 2 yang sama, 2 faktorial, 2 faktorial. Berarti ada 6 nih. Ruang sampelnya berapa? Karena ada 4, berarti ruang sampelnya setengah kali 4. Itu ruang sampelnya. Ruang sampelnya adalah 1/16. Ruang sampelnya kok 1/16? Kemungkinannya 16 gitu maksudnya. Kalau dari 2 anak 4 itu kemungkinannya masing-masing itu cuma 1/16. Artinya bisa ke 4-4-nya gitu kan ya, bisa ke 4-4-nya perempuan gitu, ngerti? Bisa ke cuma 3 perempuan, 2 perempuan, 1 perempuan dan semuanya laki-laki. Ini kan yang dimaksud 1 gitu, masih ingat kan ya, kayak seperti uang logam. Nah, ini 4 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, ini 4 faktorial, 3 faktorial, dan ini 1. Kan gitu, jadi jumlahnya ruang sampelnya 16. Nah, kalau yang kayak gini, 3 laki, 3 perempuan kan tinggal gini nih. Ya, ini berapa? 4 tambah 4, 8. Berarti ini keinginan suami, peluang keinginan suaminya 6/16. Sedangkan peluang keinginan istri, harapan istri itu 8/16. Nah, bisa dibandingkan dalam pernyataan, bisa dibandingkan mana yang lebih harapannya yang lebih besar. Apakah harapan istri atau harapan suami? Maka pilihan jawabannya ada di jawaban. Silakan dibaca. Sebutin. Nggak ada yang mau bantu jawab? Atau nggak ngerti? Silakan dikomentari. Ibu Tias masih bingung deh. Yang mana? Yang tadi kenapa dia peluangnya setengah-setengah ya? Oh, kenapa peluangnya setengah-setengah? Kan peluang sama seperti uang logam kan? Kalau uang logam munculnya angka setengah, munculnya gambar setengah, sama. Munculnya lahirnya anak laki-laki berapa peluangnya? Setengah. Perempuan setengah, iya nggak? Oh, jadi tuh setengah karena bisa perempuan. Iya, iya kalau yang ini kan dia si suami berharapnya kan 2 perempuan 2 laki.
kondisi 2 perempuan 2 laki kan bukan posisi seperti ini kan? Bisa saja perempuan laki gitu kan? Nih, perempuan laki gitu kan? Atau laki perempuan atau laki perempuan kan modelnya pasti beda kalau kayak gini. Betul nggak? Atau apalagi itu kemungkinan ada 6 nih modelnya. Nah, kamu cari lagi tuh bisa apa lagi gitu. Nah, itu ada 6. Lihatnya dari mana? Ya seperti ini aja, kamu seperti menyusun unsur yang sama. Kalau ada 4 objek berarti 4 faktorial. Tapi kan ada 2 objek yang sama berarti kita bisa susun seperti itu, dibagi 2. Sampai situ? Ngerti maksudnya? Iya, Ibu, terima Kalau kasih. ruang sampel 16 nih kayak gini, sama seperti kamu belum belajar ruang sampel. Udah kan? Ruang sampel 4 anak kelahiran Anda nih perempuan itu pasti 1. Karena pokoknya perempuan. Kalau ini kan perempuan laki itu ada 4 nih. Kok ada 4? Maksudnya apa? Kan perempuan laki itu kan kondisinya 3 perempuan 1 laki maksudnya. Tapi si laki-laki belum tentu anak paling kecil kan? Bisa aja anak nomor 3, bisa aja anak nomor 2, bisa aja anak nomor 1. Kondisinya kayak gitu. Nanti makanya disebut 4. Makanya sama juga kita menyusun 4 objek yang berbeda dibagi 3 objek yang sama. Maka ada 4 model nih, di mana 3 perempuan 1 laki-laki. Begitu juga 2 perempuan 2 laki. Posisinya kan bukan harus perempuan laki-laki, bisa aja laki-laki perempuan, laki perempuan, perempuan laki. Nah, di situ kondisinya ada 6 yang kayak gini. Gitu. Sedangkan yang perempuan laki-laki ini model kayak gini ada 4. Dan yang ini ada 1 gitu. Nah, sehingga jumlahnya adalah 16. Ruang sampelnya itu adalah 16. Gimana? Ngerti? Iya, Bu. Gimana? Berarti kamu masih ragunya di mana? Ragu ruang sampelnya atau bagaimana? Enggak, Bu, udah paham. Oke ya. Berarti ini keharapan suami kan? Harapan suami itu dia kepengen yang penting 2 jenisnya, bukan urutannya yang diinginkan. Pokoknya 2 perempuan 2 laki ya. Kondisinya kan bisa model begini. Nah, itu ada 6. Banyaknya harapan si suami itu ada 6. Ruang sampelnya yang seluruhnya mungkin terjadi 16. Yang namanya peluang itu adalah banyaknya harapan atau banyaknya kejadian dibagi banyaknya ruang sampel. Gitu loh. Ini harapannya peluang suami itu adalah harapannya suami ini ya maksudnya dibagi ruang sampel. Nah, harapan suami itu sebenarnya ada 6 kemungkinan gitu loh. Nah, sementara ruang sampelnya ada 16 kemungkinan. Maka peluang suami mendapatkan model 2 anak berjenis sama itu adalah 3/8. Sedangkan kalau perempuan itu dia inginnya 3 orang yang berjenis sama. Kalau kita lihat di ruang sampel, ini kan ruang sampel yang mungkin kalau seorang pasangan suami istri itu punya 4 anak. Ini yang mungkin begini posisinya. Ada 16 model. Kalau 3 berjenis sama, berarti kondisinya perempuan 3, laki 1. Itu 4. Maksud 4 di sini laki-laki itu bukan harus anak terakhir. Bisa saja anak ketiga, bisa saja anak kedua, atau ke-1. Begitu juga yang ini. Perempuan itu bukan harus jadi anak pertama, bisa di posisi kedua, bisa ketiga, bisa keempat. Itu sebabnya di sini dibilang ada 4 dan ini ada 4. Maka banyaknya harapan si istri itu ada 8. Gitu. Yang penting dia nggak peduli urutannya, tapi yang penting berjenis kelaminnya sama 3 orang. Itu harapannya ada 8. Ruang sampelnya kan dari seluruh kemungkinan 16. Berarti 8/16. Nah, dari pernyataan itu, dari hitungan yang analisa yang kita buat itu, mana harapan yang lebih besar? Suami atau istri? Istri. Ya, nah berarti jawabannya yang mana? Yang C, Bu. Yang? C. Kurang jelas saya. Yang? C. Charlie. Yang B. Itu ya, yang B. Yang B menyatakan bahwa peluang istri lebih besar daripada peluang suami, atau peluang suami lebih kecil dari peluang
istri. Gitu ya, harapan suami lebih kecil dari harapan istri. Oke, itu soal yang nomor berapa sih ini? Hah? 5, Bu. Nomor 5. Oke, sekarang soal nomor 6. Baik. Soal nomor 6 itu menyatakan apa? Hapus ya. Di situ dikatakan katanya ada 3 orang mengikuti ujian. Peluang lulusnya si A pada suatu ujian, peluang si A itu 0,7. Atau kalau kita mau ganti jadi 7/10 boleh ya. Peluang si B 0,8 atau 8/10. Peluang si D adalah 0,9 atau 9/10. Itu besarnya peluang 3 orang ini akan lulus. Lalu dikatakan bahwa kita harus menghitung berapa sih besar peluang yang lulus itu cuma 1 orang. Jadi dari 3 orang ini berapa besar yang lulus cuma 1 orang. Siapa? Ya biasa siapa aja kan. Nah, berarti kita lihat dari si A, B, D ini ujian, mungkin si A-nya lulus, tapi B dan D tidak lulus. Bisa kan terjadi seperti itu? Atau kondisinya si B-nya yang lulus, berarti si D-nya tidak lulus, B-nya lulus. Atau si D-nya yang tidak lulus. D-nya yang lulus, A dan B-nya tidak lulus. Nah, karena ini sebenarnya peluangnya namanya peluang kejadian bebas. Apa sih maksudnya peluang kejadian bebas? Adalah di mana suatu peristiwa itu tidak saling mempengaruhi. Maksudnya lulusnya si A itu tidak terpengaruh dari lulusnya si B. Kalau kamu mungkin bertemanan iya kali, tapi kalau dia murni itu tidak akan saling mempengaruhi. Lulusnya seseorang itu tidak akan mempengaruhi lulusnya yang lain, atau kejadian peristiwa yang satu tidak mempengaruhi peristiwa yang lain. Itu disebut kejadian bebas. Nah, besar peluang kejadian bebas itu kita hitung, kita kalikan. Kita kalikan besarnya peluang dari kejadian A kali dengan kejadian B kali dengan kejadian C. Berarti kalau peluang besarnya lulus si A itu berapa? 7/10. Nah, karena cuma si A yang lulus, B dan D tidak lulus, maka kalau si B itu lulusnya 0,8, maka tidak lulusnya adalah 0,2, komplemennya, kan gitu. Berarti dia adalah 2/10. Jadi di sini peluang B tidak lulus adalah 0,2 atau 2/10. Kalau si A yang tidak lulus itu 0,3 atau 3/10. D tidak lulus itu 0,1 atau 1/10. Itu kan ya? Nah ini gitu. Si D-nya tidak lulus 1/10. Tambah A yang tidak lulus 3/10. B-nya lulus 8/10. D-nya tidak lulus. Atau A tidak lulus, B tidak lulus, D-nya lulus. Nah, inilah besar peluang yang lulus cuma 1 orang. Dari 3 orang yang ikut ujian, yang lulus cuma 1 orang. Segini besar peluangnya. 14/1000 tambah 24/1000 tambah 54/1000. Itu adalah 7892 ya. Betul ya, 92/1000 atau 0,09 gitu. Nah, itu besar peluang dari 3 orang yang mengikuti ujian, peluang hanya 1 orang lulus. Cuma 1 orang lulus. Kalau 2 orang, Bu, ya tinggal kamu buat yang mana yang nggak lulus berarti gitu. Kalau paling sedikit 1 orang lulus, ya kamu buat tuh kondisi di mana 1 orang lulus doang. Gitu. Ya, seperti itu. Oke, itu yang soal nomor. Ada yang mau ditanya? Oke, saya lanjutin. Soalnya nomor berapa lagi? Ini nomor berapa sih itu kalau kayak gitu? Oke, nomor 7, 1 dadu dilempar 3 kali. Peluang mata dadu 6 muncul sedikitnya sekali adalah, jadi gitu. Jadi
dadu, tahu dadu ya? Dadu dimainkan sebanyak 3 kali. Ini semodel nih kayak gini, sama juga semodel. Jadi kondisi kalau kita main dadu 3 kali, kondisinya. Jadi kalau yang dianggap menang itu adalah munculnya mata 6. Berarti kan mata 6 nih, mainnya 3 kali. 6 muncul, ini tidak muncul. Atau 3 kali main muncul ketiga-tiganya. Tuh, ya. Ini adalah cuma 2 yang ini tidak muncul. Ini tidak muncul ketiga-tiganya. Gitu ya. Gimana sih? Ini muncul ketiga-tiganya, ini cuma 2 yang muncul, ini 2 tidak muncul, gitu. Dan ini tidak muncul sama sekali, gitu. Sama seperti uang logam, angka, gambar, angka, gambar. Tapi kan ininya beda ya. Sementara kalau yang ini kan peluangnya 1/6, 1/6, 1/6. Ngerti nggak? Peluang munculnya mata dadu 6 itu 1/6. Situ dulu. Paham ya? Paham. Oke. Nah, kalau peluang tidak munculnya mata 6, berapa? 5/6. 5/6. Berarti kan komplement itu. Jadi kalau kita main dadu, kita berharap yang muncul adalah angka 6, itu 1/6. Tapi kalau kita berharap yang tidak muncul angka 6, ya 5/6. Gitu ya. Nah, berarti kan kondisinya kayak gini. Sama kayak uang logam kan, ada kondisinya bisa macam-macam. Kalau dari permainan itu bisa dikatakan bahwa dia ingin dari 3 kali main, paling sedikit 1 kali angka 6 muncul, paling sedikit. Berarti kan yang diharapkan kayak gimana? Kalau paling sedikit 1 muncul. Ini kan? Atau paling sedikit 1 kali angka 6 muncul, ini 2 kali, ini 1 kali atau 3 kali. Ini nih yang diharapkan. Dari 3 kali main, ketiga-tiganya muncul angka 6. Dari 3 kali main, 3 kali main itu muncul angka 6. Atau dari 3 kali main, 2 kali muncul angka 6. Atau dari 3 kali main itu 1 kali muncul angka 6. Nah, berarti kemungkinannya besar-besar peluang inilah yang kita kalikan. Kalau ini kan besarnya 1/6, 1/6, 1/6. Kalau yang ini 1/6, 1/6, 5/6. Tapi kondisi kayak gini kan bukannya hanya pada permainan ketiga yang tidak muncul angka 6. Betul nggak? Bisa saja di sini, bisa saja di sini. Berarti ini kita kaliin 3. Kalau ini kenapa nggak dikaliin 3? Sama. Mau dia mana aja berarti dia menang terus. Sedangkan kalau ini kan munculnya 1/6, 5/6, 5/6. Sama nih, kali 3 juga. Gitu. Ya. Karena 3 kali main. Berarti ini 1/216, yang ini 15/216, sementara ini 75/216. Kalau dijumlahin, berarti berapa tuh? 75 tambah 16, 91 ya? 91/216. Nah, inilah besar peluang dari 3 kali main, paling sedikit 1 kali menang. Lalu, cara lainnya bisa kita hitung. Kan ini berarti yang tidak diinginkan adalah ini. Kalau yang tidak diinginkan adalah ini, kita bisa tinggal menghitung 1 dikurang ketiga kali main itu tidak muncul angka 6. Jadi 1 dikurang berapa tidak muncul angka 6? 5/6. Ini 5/6. Ini 5/6. Berarti 1 dikurang 125/216. Itu 91/216. Gitu. Oke, sama ya. Kalau mau dihitung begini boleh. Ini berarti detail 1 per 1. Kalau ini enggak, langsung komplemennya aja. Yang tidak diinginkan apa? Oh, jangan sampai dong 3 kali main, 3 kalinya kalah. Jangan sampai yang seperti itu. Yang dia inginkan adalah paling sedikit 1 kali menang. Gitu. Seperti itu. Oke, sampai situ ada yang mau tanya, silakan. Cukup? Silakan, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya nggak? Cukup, Bu. Kenapa? Jelas? Jelas, Bu. Oke, bisa lanjut ya. Siapa nih yang mau tanya? Enggak?
Bisa Bu, lanjut aja. Oke, lanjut. Sekarang berarti ini nomor berapa nih yang ini? Nomor 7 ya? Sekarang nomor 8, ya? Oke. Nomor 8, kita lihat yang nomor 8. Apa tuh? Soal nomor 8, saya baca dulu. Nomor 8 adalah satu pin ATM terdiri dari 3 angka berbeda. Tetapi angka pertama tidak boleh 0. Peluang bahwa angka kartu ATM tersebut mempunyai nomor 123, 234, 345, 567, 678. Itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ada 6. Jadi harapannya ada 6. Sementara ruang sampelnya berapa? Jadi harapan seseorang untuk punya ATM nomor PIN-nya 123, 234 dan sebagainya itu cuma 6 tuh harapannya, dia kepengennya angkanya seperti itu. Nah, berarti kalau maksudnya gini, ini ada orang lain mendebak bahwa orang ini menginginkan angka yang berurutan gitu. Kan berurutan tuh 123, 234 dan seterusnya. Itu hanya 6 harapannya dia. Sementara ruang sampelnya berapa? Kan kita tahu bahwa angka itu ada berapa? Ada 10 kan, tapi karena dikatakan tidak boleh angka 0, jadi tidak boleh angka 0, berarti kita bisa katakan ruang sampelnya itu adalah berapa? Coba. Ruang sampelnya kalau kita mau buat nomor ATM, bukan harapan nih, yang mungkin bisa dibuat itu kalau 3 nomor itu berapa? Apa yang tahu? Angka pertama ada berapa pilihan angka pertama? Ruang sampelnya nih ya. Angka pertama siapa yang boleh? Semua angka boleh kan ya? Kecuali 0. Berarti ada 9. Terus ini ruang sampelnya nih. Angka kedua siapa? Semua boleh kecuali satu angka yang sudah kita taruh di sini. Berarti tinggal 9. Karena angka kita ada 10. 0 boleh nih. Nah, terus di sini tinggal 8. Maka ruang sampelnya adalah 9 kali 9 9 kali 9 kali 8. Itu boleh angka yang sama nggak sih? Satu pin terdiri dari 3 angka. Sebentar. Nggak boleh Bu. Oh, 3 angka berbeda ya, tetapi angka pertama tidak boleh 0. Berarti benar ya, 9 kali 9 kali 8. Berapa tuh? 72 kali 8. Kok 7 ya? 9 dong ya. 18, 1, 63, 64. Ini ruang sampelnya 648. Ada nggak ruang sampelnya 648? Nah, berarti 6, harapannya cuma 6. Banyaknya kejadian yang diinginkan kan itu cuma 6, yaitu 1, 2, 3, 2, 3, 4. Ya, itu yang diinginkan adalah munculnya angka 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, dan seterusnya. Itu cuma ada 6. Ya berarti peluangnya berapa? Ya udah, NA dibagi NS aja. NA-nya 6, ruang sampelnya 648. Atau 3 dibagi 3, 2, 4. 3 dibagi 3, 2, 4. Jawabannya D. Gitu. Nah, itu kok yang diinginkan. Dia harapannya cuma 6 gitu. Oke. Bisa melihat jawabannya? Ini ruang sampelnya jelas? Jawab dong. Nah, ya nggak ada yang jawab ya? Jelas Bu. Jelas, baik. Ini soalnya bukan apa-apa, Bu Dona itu nggak pakai PC, jadi suaranya kecil banget. Saya udah pakai earphone masih aja juga nggak terlalu jelas, tapi karena ngomongnya udah di kuping, kalau tadi saya deket-deketin tuh HP. Sekarang nggak, lumayan udah pakai kuping saya ngedengerin. Jadi seperti itu peluang harapan seseorang. Nah, saya baca lagi soal yang selanjutnya, yaitu nanti kalau waktunya udah selesai tolong ingetin ya. Dari 26 huruf alfabet, dipilih satu persatu. Dipilih satu persatu 8 huruf sembarang dengan cara pengembalian. Jadi gini, kan berjejer tuh
di kotak misalnya ada huruf A, B, C dan sampai Z. Itu kan ada 26. Dia akan mengambil 8, tapi mengambilnya 1. Udah ngambil 1 dibalikin lagi, ambil 1 dibalikin lagi. Artinya apa? Dia ingin mengatakan bahwa pada saat pengambilan selamanya itu ruang sampelnya tetap 26, tidak berubah. Kenapa? Karena dia ngambil 1, udah selesai dilihat, oh dia lihat, oh ini huruf M, balikin lagi. Ambil lagi 1, terambil huruf N, balikin lagi. Jadi selalu ruang sampelnya 26, tidak pernah berkurang. Walaupun sudah diambil sampai 8 kali, karena dikembalikan lagi. Itu maksudnya ya. Nah, terus pengembalian disusun sehingga membentuk kata. Probabilitas atau peluang bahwa di antara kata-kata yang terbentuk itu mengandung simak UI dalam satu rangkaian kata yang tidak terpisah. Oke. Jadi gini, kan ruang sampelnya dulu ya, kita buat ruang sampel. Ada berapa sih banyaknya ruang sampel? Karena dia akan menyusun 8 kata, 8 ulang. Kan masukin lagi, kok tiba-tiba terputus, saya juga bingung nih. Baik, tadi kita udah sampai mana tuh yang simak UI. Ada yang mau tanya nggak? Nomor berapa saya nggak tahu tuh. Nomor berapa sih tuh? Simak UI itu? 9, 10. 9 ya? Oke,
Nomor 9. Sekarang nomor 10 ya. Nomor 10 saya bacain lagi soalnya. Mestinya ada yang baca ini saya nih. Aduh. Ini karena bolak-balik antara WA sama soal, jadi putus-putus kali ya. Nomor 10 saya baca dulu. Soalnya mana tuh? Soal nomor 10. Sebuah bilangan ganjil. Jadi ciri bilangan ganjil itu adalah angka belakangnya ganjil, gitu ya. Sebuah bilangan ganjil 5 angka, angkanya ada 5 dan ganjil. Diketahui memuat tepat 2 angka genap. Angka genapnya cuma ada 2 dan berarti angka ganjilnya 3 nih, tapi taruhnya yang satu di belakang, yang lainnya tersebar. Dan tidak memiliki angka berulang, serta tidak memuat angka 0. Banyak bilangan berbeda dengan ciri tersebut. Itu gimana? Coba siapa yang mau? Coba jawab. Sebentar saya masuk dulu ke Zoom-nya. Bolak-balik. Oke. Udah kelihatan? Udah kelihatan papan tulis lagi? Udah belum? Udah ya. Tadi katanya kan gini, dia bilangannya terdiri dari 5 angka. Oke, 5 angka. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kan harus ganjil nih. Kenapa harus ganjil? Karena yang dia minta angka ganjil. Bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu cirinya angka belakangnya ganjil. Padahal kita punya angka ganjil itu ada berapa sih? 1, 3, 5, 7, 9. Dan angka genap itu ada 2, 4, 6, 8. Nolnya nggak ada kan katanya gitu. Berarti kan semua angka ganjil ini bisa saja kita letakkan di sini supaya bilangan tersebut menjadi ganjil. Berarti kemungkinan huruf terakhir, angka terakhir itu adalah ada 5. Nah, di sini gitu akan disusun di 4 angka ini, terserah yang mana kita susun, bagaimana penyusunnya terserah. Kan kita ambil dulu nih, ambil ganjil dan juga ambil 2 angka dari angka genap. Nah, setelah diambil barulah disusun. Ya, 4 berarti kan kali 4 faktorial. Ini satu lagi ada 5. Jadi masalah kita ada berapa? Ada 4 masalah, satu angka yang ada di sini yang ganjil. Kita udah jawab. Ada 5 nih penyelesaiannya. Gitu. Masalah kedua adalah kita akan mengambil 2 angka genap dan 2 angka ganjil. Kenapa? Karena permintaannya begitu. Hanya 2 angka genap. Kalau 2 angka genap, otomatis 2 angka ganjil juga 2. Maka ini masalah yang kedua dan ketiga. Kita ambil 2 angka dari ganjil. Lalu susun. Yang kita susun cuma ini. Nggak boleh ini diikut disusun karena dia sudah ditetapkan. Salah satu dari angka ini aja yang boleh. Jadi yang kita susun cuma ini nih. Karena ada 4 objek yang berbeda, maka banyak 4 masalah yang kita selesaikan dalam waktu bersamaan. Ini 4 kali 3 bagi 2, 6. 6. 4 faktorial 4 kali 5. Itu berapa tuh? Tolong dihitung. 3, ini 24 ya. 30 kali 6, 180 kali 24. Berapa? Bisa dihitung nggak? 0, 3, 2, 3. Ini 360.
3.920 ada 3.920 ada nggak jawabannya? Nggak ada, Bu. Oh ini 0, 2, 13, 1, 4, 4, 3, 20 jawabannya. Itu yang hitung 160 kali 4, 360. 4.320. Itu dia. Ada? Oke. Nah, udah. Saya rasa udah. Gitu ya. Saya cukupin hari ini sampai sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kamu terima dengan baik, bisa bermanfaat.